quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi, berkumpul lagi dalam rangkaian majelis ilmu dan masih dalam pembahasan Isa Al-Masih, dan kita sampai di ujung pembahasan yaitu kisah lengkap Dajjal, Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih, Dajjal, kemudian Isa Al-Masih, kemudian Ya'jud Ma'jud. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambilkan dari Sunan Tirmidzi hadis nomor 2161 dengan sanad yang insyaallah sahih. Disebutkan dari Anin Nawas ibn Sam'an al-Kilabi, dari An-Nawas ibn Sam'an al-Kilabi, beliau berkata, Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadatin fa khawwada fihi wa rafa'a hatta dhanannahu fi ta'ifati an-nakhli. Nabi SAW pada suatu hari bercerita atau menyebut-nyebut tentang Dajjal pada satu pagi. Beliau menurunkan suaranya, meninggikan suaranya, sehingga kami mengira bahwa Dajjal berada di antara pohon kurma. Jadi ceritanya saking serunya, saking gayengnya atau kelihatan ekspresi serius sampai sahabat menduga, Jojo saya ning kebun-kebun kurma kuwi. Fansarafna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'na ilaihi fa'arafa dzalika fina faqala ma sya'nukum. Kemudian kami kembali lagi kepadanya, ketemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi melihat kami dan mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengganggu kami. Jadi begitu majelis sudah selesai, bubar, ketemu lagi, kok wajah-wajah kalian kayak gitu, kenapa? Apa yang terjadi sama kalian? Mikir apa? Qulna ya Rasulullah, kami mengatakan, wahai Rasulullah, Zakarta Dajjal al-Ghadata, tadi pagi engkau bercerita tentang Dajjal, fahaffadta fihi wa rafa'ta hatta donanna fi ta'ifatin nahl. Engkau meninggikan pembicaraan, menurunkan suara, sehingga kami mengira bahwa itu Dajjal di antara pohon-pohon kurma. Qala ghairu Dajjal akhwafu li alaikum ay yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Nah, begitu mendengar itu Nabi SAW mengatakan, yang lebih aku takutkan terjadi di antara kalian itu bukan Dajjal sebenarnya. Nanti dalam hadis yang lain disebut yaitu riya. Jadi hadis tentang riya itu berkaitan dengan hadis tentang Dajjal. Jadi Nabi itu tidak takut kalau Dajjal itu muncul di antara kita, justru yang ditakutkan itu riya. Karena nek Dajjal itu jelas bentuknya, jelas bisa dilihat mata. Nek riya itu tidak bisa. Kadang pelakunya tidak merasa, kadang pelakunya tidak merasa. Dan Nabi mengatakan, iyakhruju ana fikum, kalau Dajjal itu keluar dan aku masih ada di antara kalian, fa ana hajijuhu dunakum, maka aku akan melindungi kalian daripada Dajjal itu. Wa iyakhruju walastu fikum famruun hajiju nafsih, kalau seseorang itu Dajjal itu nanti keluar dan aku dah nggak ada, maka ya setiap kalian itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Wabil khusus wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah akan menjadi pengganti bagiku di atas setiap muslim. Maksudnya pengganti yang melindungi gitu. Ya semua atas perlindungan Allah. Cuman ketika Nabi Muhammad SAW ada, maka bentuk perlindungan Allah itu terwujud dari Nabi. Tapi nanti kalau Nabi sudah tidak ada, maka ya langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, innahu syabun qatatun ainuhu, sungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda yang memiliki rambut keriting dan matanya terbelalak.
ta'ifatu syabihun bi Abdil Uzza ibni Qoton. Terus dia juga mirip dengan Abdul Uzza ibn Qoton. Rambutnya keriting, terus matanya terbelalak niku mecoto ngoten niku lho. Enten piyai ngoten niku lho. Nek ampun ngomong jajal. Waman ra'ahu minkum, zaman dulu juga sudah ada yang mirip namanya Abdul Uzza bin Qoton, tapi bukan dia juga. Waman ra'ahu minkum falyaqra fawatiha surati ashabil kahfi. Siapa yang nanti di antara kalian melihatnya, maka bacalah awal surat Al-Kahfi. Ini pernah saya jelaskan, baca di sini bukan berarti membaca ya. Karena mboten sempat menulis di Quran itu tidak sempat. Maka ya yang terbaik itu dihafalkan. Sebagaimana Nabi SAW mendapat perintah membaca Iqra, Nabi tidak bisa baca, maka baca yang dimaksud adalah menghafalkan. Kemudian qala yakhruju ma baina Syam wal Iraq fa'asa yaminan wa shimalan ya ibadallah usbutu. Maka dia akan keluar di antara wilayah Syam dan Irak, maka dia akan merusak kanan dan kiri. Maka wahai hamba Allah, teguhkanlah imanmu. Qulna ya Rasulullah wa ma labthuhu fil ard. Kami bertanya, berapa lama dia akan berada di muka bumi? Qala, kata Nabi SAW, arba'ina yaumun kasanatin. Dia akan di bumi itu 40 hari. Satu harinya itu kayak 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, hari keduanya itu kayak sebulan. Wa yaumun kajumatin, dan satu hari yang ketiganya itu kayak 1 pekan, 1 Jumat. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, dan sisa harinya kayak hari-hari kamu. Berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu plus 37 hari. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, ara'aital yawmal ladzi kassanah antakfina fihi salatu yaum. Kalau nanti kami ketemu dengan hari yang satu harinya itu kayak setahun, apakah sholatnya itu ya cukup sekali saja, maksudnya 5 kali aja dalam satu hari yang kayak setahun itu? Qala, Nabi menjawab, la walakin ikturu lahu. Tidak, maka hitunglah sesuai dengan kebiasaan. Perkirakan. Nek saya pernah sampaikan, yang di jam itu yang paling aman. Karena nek lihat matahari lama Pak, pakai jam. Hanya kalau tadi jam 6 kita sholat, nah, nanti adzan lagi misal setengah 8 atau jam 7, ya berarti dari jam 6 tambah 1 jam kita sholat, walaupun masih padang. Sholatnya maghrib ditulis, maghrib terus isya ya. Jadi nanti 10 jam lagi misal subuh gitu. Walaupun masih padang. Atau naik pas posisi malam walaupun gelap gitu kan. Wah niku misal masuk waktu zuhur misal jam 12 siang jane, tapi ternyata gelap karena memang 1 tahunnya itu 1 harinya kayak setahun gitu. Maka ya kita tetap sholat zuhur gitu. Kemudian kulna, kami pun bertanya lagi, ya Rasulullah, fama sur'atuhu fil ard. Bagaimana kecepatan dia di bumi? Laju dia seperti apa? Kata Nabi, kal ghais, kayak awan. Istadbarathu arih, yang ketiup angin. Ini ningali awan niku nek kena angin niku didelok mriki ditinggal mengko pun geser itu. Nah, fayatil qaum fayaudu fayad'uhum fayukadzibunahu wa yarudduna alaihi qaulahu fayansarifu anhum. Dia akan mendatangi kaum, mengajak mereka enggak mau, menolak ajarannya, lalu dia tinggalkan tuh kaum yang menolak, dan yang terjadi apa? Fatatba'uhu amwaluhum wa yusbihuna laisa bi aidihim syai'. Mereka yang tidak mengikuti dia, besok harinya mereka tidak punya apa-apa. Harta kekayaannya binasa, binatang-binatangnya pada mati, tanamannya pada kering mati, sumbernya sat gitu. Terus pokoknya hancur-hancuran gitu. Makanya kemarin ada, kita masih muda sih, tapi saya tidak nanya umur berapa atau siapa. Ada yang ngirim WA nanya, kalau Islam benar itu kenapa kok hidup saya susah terus? Lihat orang nggak sholat itu hidup enak itu, kayaknya kok ngiri gitu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur gitu, kalau kita mau jujur, sebenarnya Allah tuh kasih nikmat ke kita tuh banyak. Ning kadang kita tuh nggak ngitung gitu. Mungkin saya pernah cerita tuh, ada seorang bapak yang nggak bisa napas, kemudian dikasih oksigen seharian gitu, 200
400 tadi lali itu 600 real tagihannya. 600 real. Niku nek dipengke 4.000 2.400.000 sehari. 2.400.000 yang ditagihkan ke kita sehari dipengke 30 berarti kan ya 60 jutaan lah, hampir 70 juta lebih malah ya. 72 juta. Nah, itu insya Allah kita semua rata-rata kita lah pada umumnya kita tidak sanggup bayar. Belum lagi nanti nomor kemudahan makan, menelan dan seterusnya gitu. Sampai ada orang itu nggak bisa buang air besar itu harus dioperasi bagian belakangnya. Ada yang BAB ketahan 3 bulan yang ususnya harus dipotong. Karena ngelumpuk di bagian ujung tuh, terakumulasi gitu, jadi gede gitu. Semumpel, nanti terus itu sing nyumpel itu dibuang, ususnya dipotong, diduk dimelih gitu. Ya sebayang gitu kayak banyak duitnya. Nah maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, dan kita nanti cuma hidup antara 70-60 secara umum ya. Akmaru umati baina sitin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi itu antara 60-70. Dan hanya sedikit yang melewati itu. Sehingga dari 60 sampai 70 itu umpama kita itu dikasih hidup susah. Ya cuma segitu itu gitu. Cuma 60-70 tahun itu. Ya umpama lebih-lebih ya 75 atau 76 atau 80 lah misalnya. Ya cuma segitu. Tapi nanti akhirat itu selamanya. Akhirat selamanya. Makanya dalam konteks seorang muslim memahami kok rajin ibadah tapi hartanya atau dunianya kok nggak dapat, maka sebenarnya di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu istiqomah di jalan ini. Kadang kita itu naik hidupnya mudah terus, itu lali turun, lali meminta karena sudah merasa mudah. Ini enak 100 tahun dulu. Sosok ya salat bareng gitu. Nah, maka dengan Allah kasih sakit, dengan Allah kasih cobaan, dengan Allah kasih masalah. Nah, biar orang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah Allah yang Allah berikan gitu. Biar orang itu berdoa, merapat, dan itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian kita mendekat terus kepada Allah, terus istiqomah untuk menghabiskan 60 sampai 70 tahun hidup ini, jatah hidup ini. Dan kita mendekati ke sana gitu. Kita mendekati ke sana. Banyak orang yang kemudian enggak ngerti jadwal, ngerti selesai gitu kan. Dan sebenarnya kalau kayak PNS atau mungkin yang kerjaan yang memang ada pensiun itu sebenarnya udah sinyal gitu. Oh ya aku mau pensiun, berarti kan sudah mau masuk kepala 6 gitu. Rata-rata kan ngoten. Atau naik guru besar itu ya masuk kepala 7 gitu. Maka kalau sudah kayak gitu ya berarti memang ya harus banyak mendekat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim ketika paham skema ini, maka dia tidak akan pernah mengaitkan dunia ini dengan hidayah. Karena senangnya orang yang nggak paham agama, yaitu rata-rata hanya akan dilampiaskan dengan cara-cara yang haram. Makanya jenengan akan dapati tempat-tempat karaokean, ya, mobil-mobil berjajar, diskotik mobil-mobil berjajar, kemudian narkoba, orangnya suge-suge gitu kan. Makanya yang harus kita pahami adalah umpama kita nggak dapat kepingan dunia itu, maka mungkin itulah yang terbaik buat kita. Bukan berarti jalan kita salah, enggak. Justru jalan kita yang benar. Dan itu saya jelaskan panjang banget kepada yang bersangkutan. Ya, itu tadi resumen sekilas saja. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ini dia jenenge wong. Nek butuh pertanyaan, nek butuh jawaban, TKM mindik-mindik, munduk-munduk, tapi begitu udah dijawab ya wis. Ya bukan berarti saya minta apa-apa, enggak, maksudnya saya kan sebagai orang yang menjawab ya kadang pengen tahu gitu responnya kita ini mudeng orang gitu. Ini enggak mudeng kan tinggal nanya lagi gitu. Saya masih enggak paham sebelah sini gitu. Tapi begitu kemudian sudah diem aja ya sudah gitu. Kita ya enggak tahu karena kan cuma WA gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Summa ya'til qaum fayad'uhum fayastajibuna lahu wa yusaddiqunahu. Dia datangi satu kaum, dia ajak, kemudian direspon, dibenarkan ajakannya. Wa ya'murus sama, kemudian dia perintahkan langit antumtir fatumtir, untuk mendatangkan hujan, maka langit pun hujan.
Dan ini bukan karena Dajjal yang hebat, tapi karena memang Allah sedang menjadikan dia itu fitnah paling besar sejak Adam dicipta sampai hari kiamat. Makanya hari ini jangan lihat ada orang mengikuti nabi palsu, orang mengikuti wali palsu, orang mengikuti orang tetor gitu, kemudian sugih, melegedu ya. Ndak usah pengen. Aku dipengin nyembah kuburan, aku ngene-ngene wae, kasih nyembah kuburan duitnya akeh. Ya, bukan begitu cara mengetahui benar dan salah. Benar salah itu tetap di atas Quran sama sunnah ya. Terus bukan kemudian melihat apa yang kita punya itu kemudian menjadi statement aku sugih berarti aku benar, aku gak sugih aku salah. Maka kalau memang itu yang mau dipakai ya tentu yang paling benar ya Qarun. Yang paling dapat hidayah ya Fir'aun. Ternyata dua-duanya satu tenggelam di tanah, satu tenggelam di lautan. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, belum lagi para nabi ya. Semua nabi itu dicoba. Nabi Muhammad tentu banyak sekali cobaan yang sudah beliau terima. Dari mulai cacian, hinaan, terusir dari kampungnya, diludahi, dilempari batu. Bahkan ketika beliau bersandar di benteng orang-orang Yahudi di Khaybar, beliau mau dijatuhi alat giling tepung. Iku nek umpami ngantos nek tenan langsung prok gitu. Karena itu berat. Karena itu bisa memecahkan tepung itu karena berat. Didorong ngoten biasanya diparingi napa niku as teng tengah ngoten cagak terus dikai kayu. Nah niku tali ten niku kayak tengah ngoten terus ditarik ngangge nek ra keledai kuda atau sapi muter. Nah niku si gantume napa niku dikek ten ngisor. Diplindes ngoten. Anu mau ditibani ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, seorang muslim ketika cobaannya nggih belum seperti itu, insyaallah enggak seberat itu. Belum lagi para sahabat ya, awal-awal masuk Islam itu ada yang telanjang dada ditindih batu di atas padang pasir yang panas, ada yang diseret di atas pasir, ada yang ditombak kemaluannya dan seterusnya, naudzubillah ya. Dan kita nggak sampai ke level itu gitu. Makanya insya Allah ya kita apa ya istilahnya baik-baik aja kalau kemudian kita ndak ngikut-ngikut yang aneh-aneh seperti itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa ya'mulul ardu antum bit fatumbit. Maka diperintahkanlah bumi untuk menumbuhkan tanaman tumbuh. Tanah yang kering tumbuh, hujan datang gitu kan. Kemudian fataruhu alaihim sarihatuhum ka'atwali makanat duran wa amiddi khawasira wa adirihi duru'an, hingga ternak mereka pun kembali ke rumah dalam kondisi yang gemuk. Jadi ternak ini kuru-kuru mulai pangan jumbar mulai lemu-lemu karena suketnya do tukul gitu kan. Kemudian paling sehat menghasilkan susu yang sangat banyak gitu. Nek kuru atau peras boten enten napa-napa ini. Summa ya'ti al-kharibah fa yaqulu laha akhriji kunuzaki. Kemudian dia datangi satu tempat yang sudah hancur-hancuran gitu. Cara lemah sudah nelo, apa buka-buka ngoten niku. Sudah tidak bisa diapa-apain gitu kan. Dan dia berkata, keluarkanlah kunuzaki gitu. Isimu fayan sorifu minha fayatba'uhu faya'asi bin nahl, maka hartanya itu keluar dan dia pun pergi dari tempat itu, harta-harta itu mengikuti dia seperti lebah yang mengikuti sarangnya. Maksudnya begitu keluar diambil pengikutnya terus ketutke. Nanti mungkin ngakune kalau dum-dum. Nek caleg dum-dume duit ratusan ewan, nah niki mungkin dum-dume mas batangan. Nyo tentang. Summa yad'u rajulan syaban, ini juga buat pelajaran nggih. Nek Dajjal bagi-bagi mas batangan aja salah, nah, caleg bagi-bagi duit nggih salah gitu. Bukan berarti terus nek ngono aku ra kumanan, ra iso jajan, ra penak, dosa. Terus enggak selalu nggih harta itu yang kita dapat itu mesti itu baik nggih. Kalau itu caranya jelek ya jelek. Makanya kalau dapat yang kayak gitu-gitu ya jangan diterima. Walaupun akhirnya nggak kayak temennya so jajan kita ndak apa-apa, mending halal thayyib gitu. Summa yad'u rajulan saban mumtalian saban fayadribuhu bisyayf.
Kemudian dia manggil seorang pemuda yang penuh dengan semangat, calanang yang sehat, datang. Kemudian tiba-tiba dia bunuh dengan pedang, kill. Faya ketauhu jizlatain, terbagi dua, terbelah dua. Summa yad'una fayuqbilu yatahallalu wajhuhu yadhaku. Kemudian dia panggil itu orang itu lagi dan dia datang dengan wajah cerah dan tersenyum. Jadi habis dibelah mati, diuripke meleh, menek diuripke lagi, guyu-guyu, benar-benar hidup. Jadi hujan udah, gitu, membuat kering sudah, menumbuhkan tanaman sudah, mengeluarkan isi perut bumi sudah, membunuh dan mematikan sudah. Ini paling ampuh nih, benar-benar ampuh. Gitu. Artinya kalau bahasa gampangnya, nek sekarang sing ngaku-ngaku tok aja ada yang ngetutke, ngaku-ngaku tok aja ada yang ngetutke. Bagaimana kalau yang asli ini muncul? Genah mesti ikut. Makanya disitulah Nabi tadi mengatakan, ya pas butuh teguhkan imanmu agar jangan sampai ngikut, jangan sampai ikut, karena kalau sudah ikut, walaupun hidupnya penak, ya tetap itu salah. Fabainama huwa kadzalik idhabata Isa ibn Maryam alaihissalam bisarqiyin dimasqa indal mana roti al-baida. Dan sementara dia dalam keadaan tersebut bermain-main dengan nyawa, pateni uripke, maka turunlah Isa al-Masih bin Maryam di daerah timur Damaskus di dekat Menara Putih. Nanti dalam riwayat yang lain masjid yang bermenara putih. Baina mahrudatain wadi'an yadaihi ala ajnihati malakain. Di antara dua buah pohon dengan meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Idza taqta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'a tahaddara minhu jummanun kallu'lu. Dimana kalau beliau menunduk maka rambutnya yang klimis, yang basah itu ada yang netes, dan kalau kemudian diangkat tetesan itu berkilau seperti mutiara yang pertama kali keluar dari kerang itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wala yajidu riha nafsihi yakni ahadan illa ma tawariha nafsihi muntaha basari. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencium baunya, bau nafasnya, yang berarti siapapun yang merasakannya akan mati dan baunya sampai ujung pandangan. Jadi termasuk mukjizat Isa al-Masih di akhir zaman itu, umpami nanti tercium bau mulutnya itu bisa membuat orang kafir tentunya meninggal. Fayatlubuhu hatta yudriku bibabi ludin fayaktuluh, maka dia Dajjal akan mengejarnya hingga ia dapat mencapainya. Maka ia al-Masih maksudnya akan mengejar Dajjal terus sampai di pintu Lut, dan sampai sana dia kemudian membunuhnya. Fala bisa kadzalika masya Allah, kemudian ia tinggal dalam keadaan seperti itu selama Allah kehendaki. Nanti dalam riwayat yang pernah kita baca 40 tahun. Summa yuhyallahu ilaihi an hawis ibadi ila tur fa inni qad anzaltu ibadan li la yadani li ahadin bi kitalihim. Kemudian Allah wahyukan kepada Isa ketika hidup bersama manusia. Nanti dalam riwayat yang lain hidupnya itu mematahkan salib, membunuh babi, menegakkan keadilan, membatalkan perpajakan gitu. Nah, kemudian Isa al-Masih diwahyukan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pindahkan hamba-hambaku itu ke Gunung Tur, karena aku telah menurunkan hambaku yang tidak dapat dilawan oleh siapapun dalam peperangan. Nah, terus Dajjal niku sekarang niki pun enten di satu pulau terikat dengan rantainya. Pulaunya ada di timur Madinah. Waktu itu yang bisa sampai situ adalah Tamim Ad-Dari, dan sejak itu tidak pernah ada lagi orang yang bisa ke situ dan bertemu. Wallahu alam, bisa aja mudah buat Allah untuk menutup pulau itu ada di mana. Sebagaimana jin juga bisa menutup pandangan orang. Nanti orang itu kalau nyari penglaris itu, misal saingan sama tetangganya, dagangan saingan, itu bilang sama dukunnya, tolong itu tokonya digawe gak rame.
Akhirnya yang terjadi dikirimlah syaitan. Nah syaitan ini kemudian nutup pandangan orang. Nanti pas kalau ke situ tuh kayak tutup gitu loh. Sehingga dia beli ke tetangganya yang tadi itu nyari pengaris. Itu ada cerita yang dapat apa yang saya yang cerita ke saya kayak gitu. Dan itu seperti kayak kisah penyihir Fir'aun dengan Musa alaihissalam. Penyihir Fir'aun melempar tali. Di mata para penyihir yaitu tali. Begitu kemudian Musa melempar tongkat berubah benar jadi ular. Mereka kaget. Wah, ini berarti ilmunya beda iki. Nek awake dhewe iki tali diuntalke didelok wong ula ning asline tetep tali, tapi orang melihatnya ular. Lah nek sing iki, iki awake dhewe meguru ngene kok iki dadi ula tenan. Nah, berarti ilmunya beda. Nah, akhirnya mereka pun ada masuk Islam dan kemudian dibunuh oleh Fir'aun. Nah, tapi benar rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pulau yang ditempati Dajjal juga sangat mungkin kalau Allah tutup dari pandangan kita. Termasuk niki tempat di mana Ya'juj Ma'juj sekarang itu ada. Sudah ada, Pak. Jadi kerjaannya dalam Quran surat Al-Kahfi itu niti. Jadi dia di antara gunung-gunung terus dipager sama Zulkarnain, sama dulu nama rajanya yang memasukkan itu ke situ Zulkarnain. Nah, pagernya itu dibikin dari tembaga, dari besi, min hadidin, dari besi. Tiap hari dia niti. Nah, begitu lubang diinceng, wis bolong. Yuk mulai wis sore, wis surup. Nah, sesuk balik neh diambake. Begitu balik lagi ternyata sudah ditutup lagi oleh Allah. Besok diulangi lagi gitu lagi, diulangi lagi gitu lagi. Nah, begitu sudah hari H seperti ini, niku tutupnya niku cara lawang, cara pintu niku tinggal dibuka tok. Ya gitu. Dibuka gitu aja, ora usah mbok titik ini tak buka. Kucul. Lepas itu dari gunung-gunung. Kemudian memakan semua yang dilewati, meminum semua yang dilewati. Nah, karena tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah, saking kuatnya, saking rakusnya, saking ngelaknya, saking laparnya, maka Isa dan kaum muslimin disuruh minggir, tidak usah mbok lawan, tidak usah mbok lawan. Nah, kemudian wa ba'asallahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum kama qala Allah min kulli jabatin yansilun. Maka yang dimaksud Allah kirimkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka seperti yang dikatakan Allah, yaitu dari tempat yang tinggi mereka akan turun. Nanti dari gunung-gunung tadi lepas. Kalau Dajjal itu dari lautan terus masuk ke daratan, keluarnya dari celah-celah yang ada di antara Syam sama Irak. Nah, di sebelah mana Allah alam. Nanti kalau di hadis yang lain di sebuah bukit yang ada di sebuah kampung, yang kampung itu mayoritasnya perempuan. Jadi munculnya pertama kali di situ, pengikut pertamanya para perempuan, kemudian jalan ke daerah Isfahan. Di situ ada kampung Yahudiyah. Nah, dibersamailah oleh orang-orang Yahudi itu. Jalan terus sampai menuju Palestina. Sepanjang jalan bikin kerusakan kanan kiri, sampailah dia di Mekah Madinah, pengen masuk tapi dihalangi malaikat, tidak bisa masuk. Kemudian pilih berhenti di luarnya, di tempat yang kering dan bergaram, lalu menghentakkan kakinya terus goyang. Mekah Madinah goyang. Nah, orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang ada di situ keluar karena merasa sudah tidak aman. Jadi mereka kalau baca ayat, baca hadis, mereka akan mendapati tempat itu tempat paling aman, paling nyaman, makanya ke situ. Nah, tapi begitu nanti ada goncangan itu, keluarlah mereka. Tersisalah orang-orang yang imannya masih benar. Kenapa orang iman bertahan di situ? Lah, itu bumi terbaik, tanah terbaik. Gak ada tanah yang lebih baik daripada dua tempat itu di muka bumi. Nek wong Syiah ngomongnya Karbala, nanti nek wong apa lagi ngomongnya Tawamangu atau mana, ada yang tiap surah itu kan puncak yang lawu nih. Nah, maka itulah pernyataan orang nih. Tapi kalau kita ya berdasarkan dalil lah. Maka disitulah tanah yang terbaik. Maka walaupun ada gempa ada apa ya nggak akan kita tinggalkan Mekah sama Madinah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayamurru awwaluhum bi Bukhairah at-Tabariyah wa yasrabu ma fiha. Kemudian yang pertama dari mereka melewati danau Tabariyah, minum semua air yang di dalamnya. Dajjal pun juga sudah meramalkan pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Tabariyah jenek banyune orang masih ya wis engko dilongkas entek kata dia gitu. Summa yamuru biha akharuhum fayaqulu laqad kana bihadhihi marratan ma'an. Begitu turun kan saking banyaknya itu.
Terus mereka itu dikungkung di antara gunung-gunung itu nggih kawin nggih beranak pinak. Tambah banyak begitu dilepas niku napa sekali. Oke banget gitu. Nah yang pertama minum, nah yang terakhir ini sampai situ entek. Dan entek terus ngomong, loh ini bukan nenek banyune ya, kudune ya. Kalau melihat bentuknya nggak ada bekas-bekas airnya, kudune nenek banyune ini. Enteknya sopo, ya kau kuwi janti. Dan itu nanti dalam pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj ulama khilaf apakah itu dari kalangan jin syaitan atau dari kalangan manusia. Pendapat yang rajih tetap dari kalangan Bani Adam. Dajjal juga gitu, dari kalangan Bani Adam, manusia, tapi Allah pilih untuk menjadi fitnah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Summa yasiruna hatta yantahu ila jabalin baiti maqdis wa yaquluna laqad qatalna man fil ardi fahalumma fal naqtul man fis sama. Kemudian mereka berjalan terus sampai di gunung-gunung Baitul Maqdis di Palestina. Kan perjumpaan Isa Al-Masih dengan Al-Masih Dajjal kan di situ juga. Begitu dilihat loh, nggak ada orang gitu kan. Nah, mereka kemudian mengatakan, loh berarti semua orang sudah mati itu semua. Tidak ada. Sandonya serang wong coba awake dhewe gitu. Nah, maka dia mulai berkhayal. Mari kita bunuh yang ada di langit. Jadi mereka juga tahu kalau di langit itu ada penghuninya. Fayarmuna bi nusabihim, mereka kemudian melempar anak panah mereka ila sama ke langit. Kemudian yang terjadi fayarudullah alaihim nusabahum muhmarron daman. Balik itu panah kan ditembak ke atas, turun ujungnya ada merah-merah, dicium bau darah gitu. Kemudian wayuha soru Isa bin Maryam wa ashabuhu hatta yakuna ra'sus saur yauma idin khairan li ahadihim min mi'ati dirhamin li ahadikumul yaum. Isa bin Maryam beserta pengikutnya terus terkepung pada waktu itu dalam kondisi susah payah sampai ada makanan itu berupa kepala sapi yang mana harganya lebih mahal dibandingkan dengan 100 dinar di zaman sekarang. Dinar niku 4,25 gram emas niku nek sakniki dibengke 3 yuta, berarti kan 12 yuta kali 100 4,25 wis 13 yuta ngoten ya. 12 yuta ping 100, Pak. 12 yuta ping 100 enten niku 1,2 miliar, Pak. Jadi das sapi niku 1,2 miliar pada waktu itu. Saking suplainya sangat sedikit, permintaannya sangat banyak ini. Qala fayarghabu Isa bin Maryam ila Allah wa ashabu. Maka Isa bin Maryam dan pengikutnya nggih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan itu yang menyusahkan itu. Nanti dalam riwayat yang lain saking kelaparannya enggak ada makanan, maka mereka bertasbih, diperintahkan bertasbih, bertahmid, bertahlil. Dan ini bisa menjadi dalil nggih. Kalau jenengan entah di mana barangkali lho jenengan naik gunung ini randungake. Saniki nek mau naik gunung terus sesat. Barangkali putra jenengan naik gunung terus ada masalah. Nang sanjang nek panganan muntek dikira. Barangkali kejadian ini nanti bisa menjaga dia dari rasa lapar. Dengan penuh keimanan tentunya nggih. Nek ra ngandel ya tetap luwih berarti. Dan kadang niku lho penduduk lokal daerah gunung-gunung yang ada orang yang hilang niku. Begitu hilang itu lho tenang to. Sing nunggu ya lho tumbal. Ngoten niku lho. Eleke ngoten niku. Dan sing ngomong ngono kuwi sosok kudungan tur pun sepuh. Mesake lho. Atau sing ten mongkrang, enten sing ical to niku. Niku nek kapan niku dijak bojo kula mriko wis den bakul pentol. Niku dikan wis salah dhewe. Mesti enak sing dilakoni aneh-aneh. Wong kula niku mireng terus sanjange tenok. Aku mau lewat dalan biasane meh golek dalan liyane. Oh kan akhirnya malah ketemu dalan liyane ning Bali. Nah itu loh keyakinan khurafat ngoten niku tuh masih ada, Pak. Dan apa istilahnya? Itu pun diucapkan oleh orang-orang sepuh, saya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, enggak ya. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini enggak ada urusannya dengan setan-setan. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang musibah datang dari Allah
Dan kalau memang itu akhirnya meninggal, ya itu juga semua atas izin Allah, bukan karena penunggu itu tidak. Ya, termasuk ten perapatan ora usah disajeni. Karena kecelakaan sudah itu izin Allah, itu sudah. Jadi bukan karena tidak disajeni kurang enak ini yang boten. Termasuk jenengan enten acara ya ora usah gawe sajen. Ora usah sajeni ku acarane gagal mergo ini mergo itu ndak ya. Itu syirik semua, itu tidak boleh dalam Islam ya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan Isa bin Maryam berdoa memohon kepada Allah karena sudah mentok, sudah habis-habisan semuanya. Wa yursilullahu ilaihimun naghafa. Kemudian doanya dijabah dengan dikirimkan belatung fi riqabihim, di leher-lehernya. Udan maggot templek ten leher pluk. Fayus bihuna farsa mauta, sehingga mereka akan mati kamauti nafsin wahidah, seperti matinya satu jiwa, maksudnya mati bareng-bareng. Jadi begitu kodanan itu lupa templekan, terus jenengan enggak teke maggot napa-napa niku kan anu bagian depan ini kan keras banget, maggot orang-orang itu kan, jadi mulutnya itu keras banget. Nah itu langsung menggerogoti bolong, nah, mungkin makan otaknya. Jadi semua langsung mati bareng, bluk gitu. Qala fayahbitu Isa wa ashabuhu fala yajidu mawdi'i sibrin illa wa qad malaktuhu zahamatuhum wa natanuhum wa dima'uhum. Kemudian Isa bin Maryam dan mengikutnya turun dan tidak akan menemukan satu jengkal pun tempat, nanti kebabian, kecuali dipenuhi oleh bau busuk dan darah mereka. Dan semua tempat itu penuh dengan bangkai mereka. Fayarghabu Isa ila Allah wa ashabu. Kemudian Isa dan pengikutnya mohon lagi kepada Allah. Nggih pripun niki ya Allah, menyingkirkannya, ya Allah nyuwun tulung disingkirkan. Wa yursilullahu alaihim ta'iran ka'anakil bukhti. Kemudian Allah mengirimkan burung yang gedenya seperti unta, gede-gede. Dan burung yang segede unta ini, nggih, kalimat seperti ini muncul dalam pelajaran saya tentang surga. Nah, di surga itu ada burung, ada pohon dulu. Pohon, yang pohon itu rimbun dari ujung daun sini ke sini. Ini untuk sampai itu butuh waktu jalan 100 tahun. Saking gedenya. Nah, jadi nek ningali wetringan sing paling gede misalkan Udi, misalkan Sriwadari gitu. Itu dari ujung ke ujung kan paling cuma pinten to 2 menit, 3 menit. Itu kan menit lah. Niki 100 tahun, berarti kan gede banget itu. Nah, ternyata si pohon itu menjadi tempat hinggapnya burung yang ini ka'anakil bukhti, segede unta. Dan burungnya bagus-bagus, indah-indah. Nah, terus sebagian menghuni surga, ya enggak semua. Niku pas lihat niku, kayaknya dipangan enak ya ini. Niku burungnya niku mandap sampai di depan si penghuni surga itu. Dan begitu sudah di depan penghuni surga niku, nek kita lah dadak golek bedil golek napa mboten niki langsung di depan kita dan langsung berubah jadi burung yang sudah terpanggang. Tinggal dimakan. Dimakan nek entek nggih monggo, nek enggak entek ndak apa-apa. Lah kok nyampah mambu ten surga pun mboten enten mambu-mambuan. Lah jenengan nek kewareken itu nanti cuma jadi glegeken tok. Itu selesai. Tentunya glegeken ra enak ambune, Pak. Nek kadang nek ten masjid niku enten biaya niku nek glegeken mboten mung pisan nganti seping 7 ping 8. Wah, kula nek sedak ngoten niku arep tahan nafas ya piye, gak tahan nafas ya piye gitu. Nggih. Nah, nek temen kok glegeken keluar. Minum sebanyak-banyaknya cuma jadi keringet. Nah, keringetnya pun harum, glegekennya pun wangi. Nah, si tadi itu burung tadi yang sudah dipanggang, terpanggang ini. Mboten jenengan sing manggang, wis sudah dipanggang. Jenengan dahar misal berapa potong wis gitu. Niku terus urip melih, mabur meneh. Mboten enten sampah, mboten enten TPA, TPS, mboten enten bank sampah, jenengan rasa lumpuk-lumpuk botol plastik mulai jenengan. Nggih, niku surga. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fatahmiluhum
wa tatrahuhum bil mahbili. Burung itu pun mengangkat mereka dan melemparkan mereka ke tempat yang sangat jauh. Disingkirkan sama burung-burung itu. Makanya jenengan naik hidup tadi itu ngomongin susah-susah dan mentok, mendongo Pak. Jangan dongo ke selain Allah, jangan minta ke kuburan, ke makam-makam, jangan minta ke aneh-aneh setan-setan dukun, jangan minta kepada Allah. Soal nanti kabul apa enggak, itulah yang terbaik yang Allah siapkan buat kita. Bisa jadi ditunda, bisa jadi diganti, bisa jadi nanti yang dapat niku putra putri jenengan. Ingat kisah Ashabul Kahfi, bukan Ashabul Kahfi, kisah dalam surat Al-Kahfi. Di situ ada 2 anak yatim yang rumahnya rubuh, kemudian dibangunkan lagi oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir. Musa bertanya, ngapain kita bangunkan ini rumah anak 2 ini? Warga kampung sini ini pelit, kita tadi masuk kampung sini cuma minta jamuan aja nggak ada yang mau ngasih. Nah, zaman dulu kan tidak ada warung, tidak ada Indomaret, Alfamart ya. Saat ini kan nggak ada sim jamu dengan 100 meter Alfamart, pindah rono sithik Indomaret kan tahu. Nah, dulu kan tidak ada, jadi benar-benar ketika tidak punya bekal masuk kampung ya harapannya ketika nyuwun tulung, ngapunten Bu, mbok kula nyuwun dahar napa nyuwun toyo ya harapannya dikasih. Nih sak kampung itu kompak pelit. Nah, di antara warga kampungnya niku ada anak yatim yang rumahnya itu mau rubuh. Nah, terus Khidir, yuk dibangun ke. Musa protes, kita tadi masuk sini minta minum aja nggak dikasih. Mosok ini malah medewangi, paribasane wis jar kaya wong warga kene, wong wargane pelit-pelit itu jarno ae gitu. Kira-kira gitu nek dijawab. Tapi kata Khidir, ini kayak gini kita bantu 2 anak ini, wa kana abuhuma sholihan. Orang tuanya ini orang tua soleh. Ibnu Katsir mengatakan solehnya orang tua itu mboten bapake, mboten bae, munggah melih Pak sampai 7. Jadi apa? Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, nah loro melih napa? Udek-udek, simur sih, terus udek-udek. 7 generasi gitu. Jadi yang soleh 7 generasi yang dapat imbasnya cucunya gitu, cucu yang tadi itu, cucu yang 7 ke bawah gitu. Makanya dengan soleh hari ini, susah hari ini, bisa jadi nanti yang mendapatkan keberkahan dari kesolehan panjenengan, ya cucu-cucu jenengan 7 turunan sombian gitu. Saat ini mungkin dari yang ketok, nah, mungkin seperti itu bisa jadi. Wallahu ta'ala. Nah, kembali ke sini. Fayastauqitu al-muslimuna min kisiyihim wa nusabihim wa jimabihim wa ji'abihim sab'a sinin. Dan umat Islam akan menghangatkan diri dengan busur panah mereka dan anak panah mereka selama 7 tahun itu. Maksudnya apa nih? 7 tahun kok menghangatkan diri. Kemudian qala wa yursalullahu alaihi mamatara la yakunna minhu baitu wa barrin wala madarin. Dan Allah akan mengirimkan hujan kepada mereka yang tidak dapat disimpan oleh rumah-rumah dari kulit atau tanah liat saking derasnya, saking banyaknya. Terus untuk menyingkirkan bekas-bekas tadi jenazah. Belum ada nih? 3 menit lagi. Ya. Qala fayaksilul ardu fayatrukuha kazzalafah. Hujan itu kemudian menyentor bumi sehingga bumi menjadi bersih dan licin kayak kaca. Summa yuqalu lil ard, kemudian dikatakan untuk bumi akhriji samarotaki waruddi barokataki, keluarkanlah hasil bumimu dan kembalikanlah keberkahanmu. Kayak Dajjal tadi bisa, tapi tumbuhnya biasa. Nah begitu Allah yang suruh, maka yang terjadi apa? Fayauma idin ta'kulu al-isobatu minar rumman wa yastadilluna bi kahfiha. Karena yang nyuruh sekarang Allah bukan Dajjal. Dajjal nyuruh bumi menumbuhkan tanaman, dia tumbuh tapi ya kayak biasa aja. Tapi karena sudah dipupuk dengan darah dan sebagian cairan badannya Ya'juj Ma'juj, kemudian ketambahan hujan, maka Allah perintahkan bumi untuk tumbuhkan buah. Maka yang muncul adalah buah yang berbeda kayak biasanya secara ukuran. Dalam hal ini dicontohkan, disebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi, yaitu di situ ada sekelompok orang yang memakan buah delima. Delima itu biasanya kan sampai gitu. Yang sing gede, warna abang, yang kuning kan yang paling cilik melih. Nah, niki beberapa sekelompok orang
memakan al-isobah, memakan ar-ruman, satu buah delima. Nah, begitu sudah selesai, yastadilluna bi kahfiha. Niku kulite niku bisa buat tendo. Bisa nggo bro apa istilah. Wis ngiyup gitu. Yastadilluna niku ngiyup. Nanti iso dibolongi dan mlebet mriku iso nggo turu. Kulite niku nek sudah diresiki garing niku nggih kaya tendo. Si delima niku. Kemudian fayyubaraku firrisli hatta innal finama minan nasi la yaktafuna bilik hati minal ibil, dan akan ada berkah pada hewan-hewan sehingga sekelompok manusia akan cukup dengan satu induk unta. Nah, terus unta tunggal karena makannya bergizi niku diperes niku susunya nggak habis-habis, diminumkan persneh minumkan sampai sekelompok orang itu satu tok itu cukup gitu. Wa innal qabilata la yaktafuna bil likhati minal baqar. Kemudian ada suku yang besar penduduknya cukup dengan satu induk sapi, susunya diperah. Ya, terus ini juga bagian dari mengakomodir karena hewan-hewan itu udah mati tuh dimakan sama Ya'juj Ma'juj. Nah, ini satu ekor itu cukup untuk banyak orang, jadi tidak perlu banyak binatang. Wa innal fakhidha la yaktafuna bil likhati minal ghanam. Bahkan ada beberapa kelompok keluarga cukup dengan satu induk kambing. Fa bainahuma kadzalik idz ba'atsallahu rihan faqabadat ruha kullu mu'min. Sampai sini aja. Nah, dalam kondisi yang sudah sebaik itu hidupnya, maka Allah tiupkan angin. Nek tadi angin mulutnya bisa mematikan orang-orang jelek. Nah, nek niki angin dari Allah yang Allah kirim, kemudian meninggallah, tercabut nyawalah setiap orang yang beriman. Wa yabqa sa'irun nas yataharrajuna kama yataharrajunal khumur, maka yang tersisa adalah manusia-manusia yang buruk berperilaku seperti keledai yang bingung, dan atas mereka dalam kondisi seperti itu terjadilah kiamat. Abu Isa berkata, ini hadis hasan sahih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah dari perjumpaan Isa dengan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj sampai hari kiamat. Masih meninggalkan satu hadis lagi tentang meninggalnya Isa Al-Masih. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta